Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di catatan si Boy. Seperti biasa, di minggu malam, saya akan menceritakan beberapa misteri atau urban legend di dunia maupun di Indonesia. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah rumah yang sangat angker karena dahulunya terjadi tragedi yang sangat mengerikan. Nah, rumah ini terdapat di Amerika Serikat. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut, tekan tombol subscribe, like, dan komen agar kita lebih semangat untuk memberikan cerita-cerita menarik kepada kalian. Mari kita mulai ceritanya. November 1974. Seperti malam biasanya, keluarga DeFeo, Ronald DeFeo Senior, berada di lantai bawah menonton televisi. Sementara istrinya Louis berbicara dengan anak-anaknya sebelum mereka tertidur. Ronald Butch DeFeo Jr., anak sulung mereka tuh kelihatan gelisah dan mondar-mandir di dalam rumah. Sekitar pukul 18.00, Butch keluar rumah dan pergi ke Henry's Bars, tempat favoritnya untuk minum-minum bersama teman-temannya. Di sana, ia terlihat pendiam, tidak seperti biasanya, dan terlihat gelisah. Beberapa teman-temannya mengatakan bahwa Butch tampak tidak nyaman, seolah-olah tuh dia sedang memikirkan sesuatu. Tepat pukul 3 pagi, tanggal 13 November 1974, Butch bangkit dari tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari dan mengeluarkan senapan Merlin kaliber 35. Senjata yang biasa ia gunakan untuk berburu. Kemudian dia berjalan perlahan menuju kamar orang tuanya. Peluru pertama menembus punggung Ronald Senior, merobek paru-parunya dan bersarang di lehernya. Butch selalu menembak peluru kedua, memastikan bahwa ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Sang ibu, Louis, mungkin sempat terbangun mendengar suara dari tembakan pertama kepada suaminya. Namun Butch tidak memberikan kesempatan untuknya berteriak. Ia menembaknya 2 kali, satu peluru menembus perutnya dan satu lagi menghancurkan dadanya. Dalam hitungan detik, kedua orang tuanya telah meninggal. Setelah membunuh kedua orang tuanya, Butch berjalan menuju kamar adik-adiknya. Yang pertama menjadi korban adalah saudara laki-lakinya, Mark dan John, yang berusia 12 dan 9 tahun. 2 tembakan dilepaskan, kedua anak laki-laki itu mati seketika tanpa sempat mengeluarkan suara. Kemudian Butch beralih ke kamar Allison, adik perempuannya yang berusia 13 tahun. Pelurunya menghancurkan kepala Allison, tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Dan terakhir, Butch masuk ke kamar Dawn, saudara perempuannya yang berusia 18 tahun. Ada teori mengatakan bahwa Dawn mungkin terbangun dan mengetahui apa yang terjadi, tapi sebelum sempat melakukan sesuatu, Butch menarik patuk dan menembaknya di kepala. Setelah memastikan semua anggota keluarganya tewas, Butch dengan tenang mandi lalu mengganti pakaian dan membuang pakaian serta senapan yang ia gunakan untuk membunuh keluarganya di kanal di dekat rumahnya. Ia kemudian pergi ke tempat kerja dan berusaha menjalani hal yang seperti biasa. Sekitar pukul 18.00, Butch kembali ke Henry's Bar dan berteriak, "Kalian harus menolongku. Seseorang telah membunuh keluargaku." Itulah teriakan Butch di Henry's Bar. Butch kemudian pergi dengan beberapa orang yang berada di bar ke rumahnya yang berada di 112 Ocean Avenue yang terletak di dekat bar tersebut dan menemukan bahwa orang tua DeFeo telah tewas di dalam rumah. Salah satu dari orang itu adalah teman DeFeo yang bernama Joy Yeswit, menelepon polisi di Departemen Kepolisian Suffolk County yang kemudian memeriksa rumah tersebut dan menemukan 6 anggota keluarga tewas di tempat mereka. Korban-korban tersebut adalah orang tua Ronald Jr., Ronald DeFeo Senior, 43 tahun, Louis DeFeo, 43 tahun, serta 4 saudara kandungnya, yaitu Dawn, 18 tahun, Allison, 13 tahun, Mark, 12 tahun, dan John, 9 tahun. Semua korban ditembak dengan senapan Merlin kaliber 35, sekitar pukul 3 pagi hari itu.
Anak-anak ditembak sekali, sementara orang tua masing-masing menerima tembakan 2 kali. Bukti fisik menunjukkan bahwa Louis DeFeo dan putrinya Allison terjaga saat kematian mereka. Menurut polisi Suffolk County, semua korban ditemukan berbaring tertelungkup di tempat tidur mereka. Keluarga DeFeo telah menempati 112 Ocean Avenue sejak membeli rumah itu pada tahun 1965. Keenam korban kemudian dimakamkan di St. Charles Cemetery di Farmingdale. Ronald DeFeo Jr. yang dikenal sebagai Butch adalah anak tertua dalam keluarga dan satu-satunya orang yang selamat. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi setempat untuk mendapat perlindungan. Dan Butch memberikan keterangan kepada polisi bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah seorang mafia yang bernama Louis Fallini. Namun, wawancara di kantor polisi tersebut mengungkapkan ketidakkonsistenan Butch dalam memberikan informasi. Dan Butch sendiri ketika dimintai informasi oleh kepolisian tuh sering versinya tuh berbeda-beda atau mengganti-ganti versi ceritanya. Keesokan harinya ia mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Fallini yang diduga sebagai pembunuh bayaran adalah alibi supaya Butch tidak dijadikan sebagai tersangka. Kemudian Butch mengatakan pada detektif, begitu saya memulai, saya tidak bisa berhenti, semuanya terjadi begitu cepat. Namun setelah interogasi lebih lanjut, ia mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan tersebut dan ia mengklaim bahwa suara-suara menyuruhnya untuk membunuh keluarganya. Ia mengakui bahwa ia mandi dan berganti pakaian serta menjelaskan di mana ia membuang barang bukti penting seperti pakaian berwarna darah, senapan Merlin dan selongsong peluru sebelum pergi bekerja seperti biasanya. Pada tanggal 14 Oktober 1975, persidangan DeFeo dimulai. Ia dan pengacaranya William Weber mengajukan pembelaan bahwa Butch memiliki gangguan kejiwaan, dan Butch mengklaim bahwa ia tidak bisa mengingat kejadian di saat ia membunuh keluarganya. Pembelaan ini didukung oleh seorang psikiater yaitu Daniel Schwartz. Namun psikiater untuk jasa penuntut Dr. Harold Jolan mengatakan bahwa meskipun DeFeo mengalami gangguan kejiwaan, namun DeFeo adalah pengguna heroin dan LSD. Ia memiliki gangguan kepribadian antisosial dan sadar atas tindakannya saat kejahatan terjadi. Hakim persidangan Thomas Stark mengatakan bahwa kejahatan DeFeo adalah pembunuhan paling keji yang dilakukan di Suffolk County sejak didirikan. Pada 21 November 1975, DeFeo dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat 2 pada 4 Desember 1975. Hakim Stark menjatuhkan hukuman 6 kali 25 tahun hingga seumur hidup. DeFeo ditahan di Sullivan Correctional Facility di Plattsburgh, New York, hingga kematiannya pada tanggal 12 November 2021. Dengan semua banding dan permintaan pembebasan itu ditolak semua oleh pengadilan. Setelah peristiwa tragis yang menimpa keluarga DeFeo, rumah di 112 Avenue Amityville tampak kosong selama 13 bulan. Pada Desember 1975, George dan Kathleen Luce membeli rumah bergaya kolonial Bernard itu seharga $80,000 US. Harga yang dianggap murah saat itu. Rumah tersebut memiliki 5 kamar tidur, kolam renang, dan rumah perahu karena lokasinya yang berada di tepi kanal. George dan Kathy baru saja menikah pada Juli 1975 dan ingin memulai hidup baru mereka di sana. Kathy memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya, Daniel 9 tahun, Christopher 7 tahun, dan Melissa atau Missy 5 tahun. Mereka juga memiliki seorang anjing campuran Malamute atau Labrador bernama Harry. Saat melakukan survei keluarga itu ke rumah tersebut, Real Estate memberitahu kepada keluarga mereka bahwa rumah ini adalah rumah terjadinya pembunuhan keluarga DeFeo dan menanyakan apakah hal itu akan mempengaruhi keputusan mereka. Setelah berdiskusi, keluarga Luce memutuskan bahwa itu tidak masalah. Perabot dari keluarga DeFeo masih berada di dalam rumah karena termasuk dalam kesepakatan seharga $400. Seorang teman George mengetahui sejarah rumah tersebut dan bersikeras agar rumah itu diberkati terlebih dahulu. George yang saat itu tidak terlalu percaya dan tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Sementara Kathy adalah seorang Katolik yang tidak mempercayai hal-hal gaib atau paranormal. George mengenal seorang imam Katolik bernama Pastor Ray yang setuju untuk melakukan pemberkatan terlebih dahulu
di rumah ini. Pastor Ray dalam bukunya The Amityville Horror disebut sebagai Pastor Mancuso tiba untuk melakukan pemberkatan saat Josh dan Katie sedang membongkar barang mereka pada sore hari tanggal 18 Desember 1975 yang akan digunakan Katie sebagai ruangan untuk menjahit. Saat Pastor Mancuso memercikan air suci dan mulai berdoa, ia mendengar suara laki-laki yang sangat berat memerintahkannya untuk keluar. Setelah meninggalkan rumah, Pastor Mancuso tidak menyebutkan insiden ini kepada George atau Katie. Pada 24 Desember 1975, Pastor Mancuso menelepon George dan Louis dan menyarankan agar menjauhi kamar di lantai 2 tempat ia mendengar suara misterius tersebut. Yang dulunya kamar ini ditempati oleh Mark dan John Matthew DeFeo. Namun saat telepon ini berlangsung, panggilan itu terputus karena agak ada gangguan dari telepon tersebut. Pastor Mancuso dilaporkan mengalami demam tinggi setelah memberitahukan kejadian yang terjadi di rumah tersebut. Dan Pastor Mancuso mengalami lepuhan di tangannya yang mirip sebagai stigmata. Pada awalnya, Josh dan Katie tidak mengalami hal-hal yang aneh di rumah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan perubahan. Mereka sering terbangun pada pukul 3.15 pagi, waktu yang diyakini sebagai tempat terjadinya pembunuhan keluarga DeFeo. Ia juga merasakan hawa dingin yang tidak wajar meskipun pemanas ruangan berfungsi dengan baik. Katie mengalami mimpi-mimpi buruk tentang pembunuhan tersebut dan menemukan bekas luka misterius di tubuhnya. Anak-anak mereka juga mulai menunjukkan perilaku aneh dan putri mereka, Missy, mengaku berbicara dengan teman imajinasinya yang bernama Jody, yang digambarkan sebagai babi besar dengan mata merah. Pada pertengahan Januari 1976, setelah upaya pemberkatan rumah oleh Josh dan Katie, mereka mengalami malam terakhir yang menakutkan. Mereka menolak memberikan rincian lengkap tentang peristiwa yang terjadi malam itu, hanya menggambarkan sebagai malam yang terlalu menakutkan. Setelah berkomunikasi dengan Pastor Mancuso, keluarga Lutz memutuskan untuk mengambil beberapa barang dan tinggal di rumah Ibu Katie di Deer Park, New York, sampai masalah di rumah ini itu selesai. Mereka mengklaim bahwa fenomena tersebut mengikuti mereka ke sana dengan adegan terakhir dalam buku The Amityville Horror menggambarkan lendir yang merayap naik tangga menuju mereka. Pada 14 Januari 1976, George dan Katie Lutz bersama ketiga anak mereka dan anjing mereka Harry meninggalkan rumah 112 Ocean Avenue tersebut, meninggalkan semua barang-barang mereka. Keesokan harinya, membereskan perabotan mereka di rumah tersebut dan mengambil barang-barang mereka. Di sana melaporkan tidak ada fenomena paranormal ketika mereka berada di rumah tersebut. Kasus ini menarik perhatian banyak orang, termasuk peneliti paranormal Ed dan Lauren Warren. Mereka mengklaim bahwa rumah ini dihuni oleh roh-roh jahat, tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ini semua hanya kebohongan yang dibuat untuk keuntungan finansial. Kisah The Amityville Horror telah meninggalkan sebuah kengerian di rumah ini dan menginspirasi berbagai adaptasi dalam bentuk buku, film, dan media lainnya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada genre horor, tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang fenomena paranormal di rumah tersebut. Sejak peristiwa 112 Ocean Avenue, banyak film yang terinspirasi dari kisah The Amityville Horror. Film pertama adalah The Amityville Horror pada tahun 1979, mengisahkan pengalaman keluarga Lutz yang mengalami kejadian supranatural setelah pindah ke rumah tersebut. Film ini diikuti oleh beberapa sequel dan prequel, termasuk Amityville 2 The Possession tahun 1982, yang menceritakan peristiwa sebelum keluarga Lutz, dan The Amityville 3D pada tahun 1983 yang menggambarkan investigasi paranormal di rumah tersebut. Pada tahun 1949, The Amityville 4 The Evil Escape dirilis sebagai film televisi. Cerita ini berfokus pada sebuah lampu yang dihantui dari rumah Amityville yang dikirim ke keluarga lain, membawa malapetaka ke rumah baru mereka. Film ini menandai awal dari beberapa film yang menggunakan objek berhantu sebagai pusat cerita dan semakin jauh ya dari lokasi rumah tersebut. Pada tahun 2005, sebagai remake dari film asli dirilis, memperkenalkan kisah The Amityville Horror kepada generasi terbaru. Film ini mencoba menghadirkan kembali teror yang dialami keluarga Lutz dengan sentuhan modern. The Amityville The Awakening pada 2017 menawarkan kisah baru
Dan beda dengan kisah sebelumnya itu, ini lebih ke fiksi dalam alur ceritanya. Selain film, kisah Amityville setelah diadaptasi dalam berbagai bentuk media seperti buku The Amityville Horror karya Jay Anson sebagai bestseller dan memicu banyak orang untuk mencari tahu tentang fenomena paranormal yang terjadi di rumah tersebut. Ceritanya juga menginspirasi beberapa dokumenter, acara televisi, bahkan parodi menunjukkan sejauh mana bahwa dampak kejadian horor ini sangat besar dan masyarakat sangat berminat untuk mengetahui apa sih yang terjadi di rumah ini. Meskipun popularitasnya tuh tentang The Amityville Horror tuh tidak lepas dari kontroversi, banyak orang juga skeptis ya dan penelitian juga meragukan keaslian pengalaman supernatural yang diklaim oleh keluarga Lutz. Beberapa mengatakan bahwa cerita tersebut hanya dilebih-lebihkan atau bahkan dibuat-buat untuk penguntungan finansial. Namun, terlepas dari perdebatan ini, kisah tersebut tetap menjadi bagian dari diskusi tentang fenomena paranormal dan rumah berhantu di Amerika Serikat. Hingga saat ini, rumah di 112 Ocean Avenue tetap menjadi ikon dalam dunia horor dan paranormal meskipun beberapa pemilik berikutnya tidak pernah mengalami kejadian supranatural. Daya tarik dan misteri seputar The Amityville Horror terus memikat perhatian publik. Yaitu dia cerita dari The Amityville Horror, sebuah rumah di 112 Ocean Avenue yang terjadi sebuah tindakan kriminal yang menyebabkan rumah ini menjadi sebuah teror kepada pemilik berikutnya. Dan kisah ini tetap menjadi sebuah misteri karena banyak kontroversi yang terjadi di dalamnya. Orang yang percaya dan banyak orang juga skeptis tentang kejadian terjadi di keluarga Lutz. Ya, terima kasih telah menonton catatan si Boy di segmen Urban Legend kali ini, dan terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan kengerian untuk kalian dan menjadi bahan diskusi apakah benar rumah Amityville ini tuh berhantu atau bukan, atau ini hanya sebuah cerita fiksi dari keluarga Lutz untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi mereka. Tapi sebelum mengakhiri video ini, dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar channel kita semakin besar dan semakin bisa memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian di kemudian hari. Terima kasih banyak, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.